banget. Zakir Naik, seorang tokoh yang populer sekaligus juga kontroversial di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa yang ditawarkan oleh Zakir Naik adalah perdebatan, adalah polemik di mana beliau menceritakan tentang keunggulan dan kelebihan ajaran agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, dan kemudian memang ada bentuk-bentuk perbandingannya. Kadang-kala berbentuk dogmatis, kadang yang lain itu dibumbui oleh atribut-atribut ilmiah. Nah, benar atau salahnya itu silahkan saja, saya tidak akan membicarakan dalam hal ini, tetapi saya ingin menegaskan bahwa kelompok-kelompok atau pihak-pihak dari agama tertentu yang membuka celah untuk berdiskusi dan berdebat dan kemudian secara spesifik berprofesi untuk mendemonstrasikan kesalahan-kesalahan dan kecacatan-kecacatan agama yang lain, itu pada dasarnya mereka itu sedang dalam situasi yang sangat-sangat goyah, sangat-sangat goncang imannya. Dan mereka tuh sejatinya di dalam hatinya sedang bertanya-tanya, apakah saya memang mau tetap lanjut dengan ajaran agama ini, atau dengan sedikit kemunafikan berpura-pura tetap pada agama ini, tapi dia menyerang ajaran agama yang lain dan sebagainya. Tapi kita akan menjelaskan di sini secara logika psikologi bahwa orang-orang yang suka berdebat agama itu, baik yang Islam maupun yang Kristen, ya yang semacam itu sebenarnya hidup dalam penderitaan dan kegoncangan iman yang luar biasa parah. Oke, secara tidak langsung Guru Gembul mengklaim ya. Ini yang Islam ya. Kepada yang Islam dulu, bahwa biasanya terjadi apologetik, pembelaan, kayak ibaratnya gini. Ketika iman lu terguncang, wah, kayaknya benar juga apa yang dikatakan orang ataupun apa yang dipertanyakan oleh orang. Terus iman lu tergoncang. Akhirnya karena lu nggak bisa bela iman, lu nyerang. Kan ada ketika lu nggak punya, lu nyerah apa yang orang punya demi memuaskan hati. Tapi masalahnya itu nggak kejadian di apologetika Muslim. Karena dalam apologetika Muslim pertama ya, yang kami sadari daripada kekristenan, saat mereka berapologetik terhadap Islam dan mereka berpolemik, semuanya itu dari terjemahan. Tidak ada yang memang kredibel di atas ilmu landasan standarisasi kitab suci. Nah, standarisasi kitab suci Islam ada nggak yang memang orang Kristen itu paham benar sama nahu, saraf, badi', ma'ani, bayan, balaghah, tasrif semuanya? Nggak ada. Tapi kalau Islam, bayangin, ada nggak orang Muslim yang ketika berapologetik bisa bahasa Ibrani? Ada. Apalagi di API. Ada Gurunda Kiryosmoto tuh ya. Salon tutup salonnya. Gurunda Kiryosmoto ini Balum nih juga bisa bahasa Ibrani nih. Ya ini keren nih Balum nih ya. Bahasa Ibrani anjay. Nah, cuma dia Ibrani agak ke pesisir ya. Nah, terus yang dari agama apa yang bahasa Yunani bisa, karena mereka ada bahasa Ibraninya, ada Yunaninya, tahu. Ada Aramaiknya, ada juga yang bisa bahasa Aramaik. Karena memang Muslim ini totalitas. Karena memang sih nubuatannya tentang pembelaan agama dan orang yang paham kitab mereka itu telah Allah bilang dalam Ar-Ra'd ayat terakhir. Ini kita lihat ya. Jadi ibaratnya gini, seakan-akan Allah, bukan seakan-akan sih, Allah memastikan bahwa nanti akan terbongkarnya kitab mereka yang kemudian mereka percayai ini adalah sebuah kebenaran daripada orang-orang pelajar ilmu agama, pelajar kristologi yang memahami bukan mencari kesalahan, tapi memaparkan apa yang dia pahami daripada hal tersebut. Ya. Ini mouse-nya kok tangtung-tangtung. Woi, santailah. Nah, Ar-Ra'd ayat terakhir nih, coba perhatikan di ayat ini. Aduh, ini mouse-nya. Ayolah, come on. Jangan bercanda lah. Aku lagi nih. Udahlah, Ar-Ra'd 48 ya? 43 nih. Kita buka dulu Ar-Ra'd ayat 43. Coba diperhatikan di Ar-Ra'd 43. Apa yang dikatakan? Bahwa setiap apologet itu Allah udah jamin bahwa mereka yang akan membongkar dan merekalah yang akan menjadi saksi terhadap bahasa roh gue bisa. Siap. Nah nih, apa dikatakan dalam Ar-Ra'd?
Nah ini, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Nah ini yang paling penting. Ketika nanti wa yaqalu, dan akan datang orang yang berkata, siapa mereka adalah orang kafir. Woi Nabi Muhammad, kau itu bukan seorang rasul. Berarti era sekarang dong, banyak dong yang bilang, oh Muhammad itu bukan rasul. Katakan Muhammad kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Lah cuma Allah yang jadi saksi. Santai. Di antara aku dan di antara kamu. Dan siapa lagi nanti yang akan menjadi saksi bahwa engkau benar Rasul Tuhan dan pembawa berita gembira dengan datangnya satu ajaran yang tak mampu lagi diselewengkan, yaitu waman indahu, yang di sisinya ilmul kitab. Nah ini paling penting nih, ilmul kitab. Ini ditulis bukan Al-Quran ya, bukan ilmul Quran ya, tapi ilmul kitab. Nah sekarang kita bilang dulu, kita membedakan interpretasinya. Kalau disebutkan dengan kata-kata Al-Quran, khusus kepada pemahaman Al-Quran, disebut dengan Alkitab. Alkitab dalam interpretasi Al-Quran bahwa itu mencakup 4 kitab, yaitu kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, kitab Nabi Daud, dan Al-Quran. Di mana orang yang paham ini semua yang akan mengungkap kebenaran engkau wahai Muhammad. Nah buktinya, contoh, dalam apologetika Muslim, memahami Ibrani, memahami Yunani, memahami ini. Setelah itu mereka bukan mencari kesalahan, didapati kesalahan, lalu mereka share. Masalahnya oten pada kejang-kejang. Lalu di mana tergoncangnya iman? Cuman bang, fenomena kehadiran Edis TV bang. Ya kehadiran Edis TV ya, yang sasaran dan target sasaran dia siapa? Muslim awam kan. Nah ketika Muslim awam yang menjadi korban daripada Edis TV, ya yang kita salahkan siapa? Siapa? Seluruh awam. Ketika Rasulullah bilang talbul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim lelaki dan muslim perempuan, kenapa lu gak menuntut ilmu? Oh mereka tergoncang iman. Ya siapa suruh lu jadi awam? Karena kewajiban menuntut ilmu bukan hanya kepada sang pelajar ilmu, santri, ataupun maha guru, ataupun buya, ataupun ustadz, nggak ada. Ilmu agama itu wajib dipelajari oleh setiap kalangan. Kalau memang belum mempelajari, maka dengarkan orang yang sudah mempelajari. Ya, jadi nggak ada yang namanya kegoncangan iman. Mereka yang tergoncang iman. Ketika ayat-ayat Bible kita buka, bahkan mereka mengkhianati kitab mereka sendiri dengan jawaban beda konteks, dengan jawaban perumpamaan. Dengan jawaban kita tanya Matius, dia buka Lukas. Kita tanya Lukas, dia buka Yohanes. Entah kemana-mana dia pergi. Kalau kita Islam, ketika berapologetik ditanyakan Al-Maidah 154, kita jelasin tuh Al-Maidah dari segi katanya gimana. Oh ini maksudnya, selesai. Tapi kalau mereka ditanya Matius, oh bentar bang, itu ada apa namanya itu, ada yang ini bang, ada apa? Ada konteksnya ya. Baca satu perikop. Oh abang gak ngerti konteksnya. Apa urusan? Apa urusan? Yesus bilang gini, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Allah, dan aku yang diutus. Kata-kata satu-satunya itu gak akan pernah jadi dua-duanya ataupun tiga-tiganya. Arti satu-satunya hanya satu dan terbatas satu, dan gak bisa berpisah tiga. Oh baca bang satu perikop. Kalau kita baca satu perikop itu satu-satunya tertulis 5-5-nya apa gimana maksudnya? Masalahnya mau kita baca satu perikop pun itu nggak akan berubah, kata-kata yang ada di Bible itu nggak akan berubah gitu. Mereka wajar seperti apa yang dikatakan Guru Gembul tadi, bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang berada dalam kegoncangan iman. Maka kalau seandainya mereka itu timbul rasa kejang-kejangnya dan rasa panasnya, andaikan mereka tak bisa membela ayat yang dipertanyakan, syarat kedua apa? Mereka akan menanyakan sesuatu yang mereka anggap salah. Arti anggap salah, buktinya ya Kristen tuh gini, mereka bertanya, kita jawab. Ketika jawabannya itu kena di otak mereka, mereka kesel. Kok gini ya, kok bener ya? Kesel. Wah gini, wah gitu, wah gitu, wah bikin tiba-tiba kejang-kejang dan keserupan. Ya kan? Itu rata-rata gitu ya dalam ranah apologetik. Kristen bertanya, kita menjawab, Kristennya kejang-kejang, kan lucu. Tadi nyari jawaban, begitu dikasih jawaban terkejut batin. Lanjut. Dalam keresahan yang bahkan mereka sendiri tidak bisa menolongnya. Simak videonya sampai tuntas,
kita ajukan argumentasinya. Yuk kita mulai. Argumentasi pertama, kenapa orang-orang yang suka debat agama itu menunjukkan kelemahan imannya mereka itu adalah karena begini Baraya, ini logika psikologinya silahkan nyambung atau enggak menurut Baraya ya. Jadi manusia-manusia modern itu sebenarnya bias, galau, resah terhadap realitas yang sedikit demi sedikit menggerus keimanan mereka. Jadi ada orang-orang yang beragama yang tidak tahan dengan menjaga keimanan mereka karena ternyata dunia sekuler itu begitu menyenangkan, mabuk bebas, melakukan aktivitas seksual di luar nikah juga bebas, menciptakan moral sendiri, dan kemudian negara-negara yang ternyata tidak beragama itu justru maju baik secara moral, secara etika maupun secara peradaban material. Dan kemudian ditambah lagi dengan temuan-temuan sains, ditambah lagi dengan temuan-temuan historis, temuan-temuan arkeologis, temuan-temuan dalam naskah-naskah kuno yang menegaskan bahwa ajaran agama itu bisa saja kita kritik. Nah, ini meresahkan untuk banyak orang. Bagaimana cara untuk meredam keresahan itu? Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa ajaran agama lain pun sebenarnya cacat, bahwa ajaran agama lain pun sebenarnya bermasalah. Jadi misalkan saya ambil contoh, ketika orang-orang Kristen sadar bahwa sejarawan-sejarawan di seluruh dunia bersepakat bahwa Alkitab itu bukan buku sejarah, dan atau bahwa buku itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan tidak memenuhi prasyarat untuk bisa disebut sebagai buku sejarah. Karena itu faktor-faktor dan isinya itu sebenarnya juga layak untuk diragukan. Nah, itu kan mantap pernyataan Guru Gembul. Nah, kalau Guru Gembul bilang ketika kemudian mereka mengklaim bahwa ini jelas bagaimana kami akan mengimani Al-Quran, sedangkan kami sejarahnya telah lengkap. Jadi mereka mengklaim isi cerita yang ada di dalam Alkitab itu adalah satu histori yang benar. Tahu nggak arti histori? Sejarah yang benar. Dan wajib mereka klaim ini benar dan pasti benar, kan gitu. Masalahnya berbicara fakta teologi. Tahu nggak arti teologi? Teologi itu berbicara tentang ketuhanan. Ini yang kalian harus sadari. Ketuhanan itu berbicara tentang satu entitas pencipta langit dan bumi. Dan agama adalah penyuguh entitas tersebut. Kepada entitas yang tak terjangkau itu, misalnya agama Hindu, mereka punya menunya ini. Kalau lu di Hindu, ini Tuhan lu. Kalau lu di Buddha, ya ini Tuhan lu. Kalau lu di Islam, ya ini. Kalau lu di Kristen, ya ini. Lalu kita mencoba mencari Tuhan pakai histori, cerita lampau ataupun legenda. Masalahnya, pertanyaan saya, apakah ada orang Hindu yang meyakini sejarah gue kayaknya salah? Kagak ada. Kagak ada satupun orang Hindu yang mengatakan sejarahnya salah. Satu. Yang kedua, tidak ada satupun orang Buddha yang mengatakan sejarah Buddha itu salah. Nggak ada. Dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan sejarah Kristen salah selama dia Kristen. Dan nggak ada satu orang pun yang selama dia beragama Islam mengatakan sejarah Islam salah. Menunjukkan apa? Kalau fakta tentang kebenaran Tuhan kita cari daripada jalur sejarah, bagaimana mungkin kita akan menemukan? Sedangkan setiap agama itu punya sejarahnya masing-masing yang diyakini oleh penganutnya masing-masing. Lalu kalau seandainya Kristen membanggakan diri terhadap kebenaran mereka didapati daripada sejarah Alkitab, lucu. Karena apa? Coba lu jual ke Hindu. Sejarah gua paling mantap dan segalanya. Tahu nggak Hindu ngomong apa? Sejarah gua lebih kuno daripada sejarah lu. Hindu lebih duluan ada daripada agama lu. Mampus lu. Mereka tetap meyakini sejarah mereka paling benar. Menunjukkan apa? Ada simpang siur dalam sejarah, apalagi dalam paham teologi. Maka menjadikan sejarah sebagai ranah universal, ini namanya cacat logika. Karena yang namanya sejarah tidak bisa kita jadikan sebagai ranah universal. Ya, yang namanya sejarah itu nggak bisa, sejarah keagamaan itu nggak bisa dijadikan universal karena faktor ataupun esensi daripada sejarah ataupun sifat daripada sejarah itu dua. Ada sejarah yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya absolut. Syarat daripada absolut tanpa bantahan. Contoh, penemu lampu Thomas Alva Edison, nggak ada yang membantah bahwa dia yang menemukan. Tokoh proklamasi Indonesia siapa? Soekarno, nggak ada yang membantah terhadap hal tersebut. Maka ini benar. Tapi kalau seandainya siapa Tuhan? Yesus. Wah, Hindu nggak percaya. Mereka punya sejarah sendiri bahwa bukan Yesus Tuhannya.
Menunjukkan apa sejarah ini relatif. Tergantung kalau lu percaya agama ini ya lu percaya sejarah itu. Islam juga punya sejarahnya. Menunjukkan apa? Membandingkan sejarah dalam keagamaan itu adalah hal yang konyol. Karena setiap agama punya sejarahnya masing-masing dan diyakini oleh penganutnya masing-masing. Jadi menjadikan Bible sebagai kebenaran di jalur sejarah itu adalah hal yang paling salah. Karena setiap agama itu punya sejarahnya masing-masing. Kita lanjutkan. Bikin rancu, itu kan bikin resah. Tapi bahkan ketika kita klik Wikipedia soal Alkitab, itu pun jawabannya selalu seperti itu gitu. Nah, maka bagaimana caranya kita untuk menghindari keresahan itu? Menghindari keresahan itu adalah dengan cara menunjukkan bahwa tuh di dalam Al-Quran pun sebenarnya banyak sekali cacat-cacat, banyak sekali sejarah-sejarah yang gak nyambung, dan begitu banyak jiplakan-jiplakan justru dari Alkitab. Begitu misalkan. Atau sebaliknya, orang-orang Islam merasa bagaimana ceritanya ajaran agama saya kok mengajarkan kekerasan, mengajarkan hal-hal yang sangat jahat, kemudian dipraktekkan bahkan sampai zaman sekarang. Ini di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, kok bisa seperti ini? Nah, orang-orang berpikir seperti itu kan resah. Dan keresahan itu akhirnya bisa diobati ketika misalkan menemukan bahwa tuh lihat di dalam Alkitab juga ada ayat-ayat kekerasan, tuh lihat ada di dalam Alkitab juga ayat-ayat kejahatan. Ya, Coba ini yang salah nih, Ini mantap nih statement guru gundul, Guru gembul, yang gundul Bapak Paulus doang. Gini. Makanya udah dibilang sebelum kamu menanyakan Bible, pahami dulu Al-Qur'anmu. Karena kalau dibalikkan, kamu tahu. Sebelum kamu menanyakan kasus yang ada di ayatnya orang, paling tidak kamu memahami ayatmu dulu. Contoh, kamu ingin menanyakan masalah kekerasan, pahami dulu konteksnya kalau mereka balikkan dan bertanya tentang Al-Quran. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk menjawab. Contoh ayat perang. Dalam ayat perang, ya misalnya contoh, perangilah mereka yang tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangilah mereka yang tidak bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka yang tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu kan. Padahal dalam konteks ayat tersebut nih, saya kasih tahu nih. Kalau seandainya gini, kita mencoba berpolemik, ajaran yang mengajarkan kekerasan. Nah, contoh nih kita bawa yang Yesus memporak-porandakan dagangan pedagang. Ya, jadi Satpol PP ya Yesus saat itu ya. Nah, memporak-porandakan hal tersebut, marah mereka, menanyakan Al-Quran. Kita wajib menjawab. Contohnya misal ditanyakan ini, perangilah. Saya At-Tahrim. Nah, aduh, bukan ayat nih. At-Tahrim, At-Taubah ya. At-Taubah deh. Nah ini. Coba diperhatikan teman-teman. Nih. Wahai orang yang beriman, kalau kamu beriman, qatilu, perangilah mereka itu. Nah, kita mengambil kesimpulan, Oten mengambil kesimpulan di sini. Nah, wah ini ajaran yang mengajarkan keburukan ini. Kenapa? Kami diperangi. Masalahnya fakta lapangan. Pertama ya, sehat selalu, siap. Masalahnya kita hari ini akan berbicara fakta lapangan. Kira-kira Kristen yang ada di Indonesia masih utuh nggak badannya? Atau udah pada hilang kepalanya? Bagaimana? Hah? Kristen yang ada di Indonesia sekarang pada masih utuh nggak badannya atau udah hilang kepalanya? Atau Kristen yang ada di Arab udah pada hilang kepalanya ataupun masih ada kepalanya? Masih ya? Oke. Berarti menunjukkan gini, orang Islam udah paham. Islam yang tidak awam ya. Bahwa di sini coba dilihat qatilu nih. Qatilu, coba lihat ayat yang berbunyi perangilah. Semuanya ada kata alif di depan qaf. Di depan qaf ini ada alif. Ini namanya alif zaidah. Apa yang diartikan daripada alif zaidah? Alif zaidah itu adalah untuk menyatakan musyarakah baina isnen dalam ilmu sorof. Ya, dalam bahasa kita bahasa Indonesia namanya imbuhan. Jadi kaedahnya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Lebihnya penulisan daripada huruf dasar
bahasa Arab, maka menunjukkan makna berbeda. Contoh, huruf dasar qatala beda dengan arti qattala, beda dengan arti qatala, beda dengan arti istaqtala, beda dengan arti ingqatala, beda dengan arti taqattala, beda dengan arti taqatala. Itu semua beda. Itu namanya imbuhan dalam bahasa Arab. Dinamakan dengan madzid fih, huruf yang dilebihkan untuk menunjukkan makna yang berbeda. Dalam bahasa kita namanya imbuhan. Pukul dengan memukul, dengan dipukul, dipukulkan, pemukul, saling pukul. Itu menunjukkan hal yang berbeda. Saling pukul ini menunjukkan apa? Ada terjadinya interaksi di mana dia mukul dan itu mukul balik. Nah, di dalam ayat yang tadi al-qatil, di atas wazan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Qatala itu adalah alif zaidah yang dinamakan dengan alif musyarakah baina isnain. Ya. Itu alif musyarakah baina isnain adalah terjadi daripada dua belah pihak. Maka maksud daripada ayat tersebut, kalau kamu diperangi, perangilah. Jadi bukan sepihak. Kalau sepihak, ayat tadi nggak boleh ada alifnya, harus bunyi iqtala ataupun iqtalu. Kalau bunyinya gini, iqtalu itu sepihak. Kamu datang perangin orang, tebas orang. Iqtalu kalau bunyinya iqtalu. Bunyinya di situ qatilu dengan fi'il amar yang ada alif. Itu namanya musyarakah baina isnain. Terjadinya apabila terjadi di antara dua belah pihak. Kita contoh peperangan umat Islam yang pertama itu perang Badar. Perang Badar Muslim berjumlah 300 dan kafirun berjumlah ribuan. Sekarang gini, kita balik ke kejadian kita. Anak RT 2 punya anggota 5 orang, ingin perangi anak RT 3. Anak RT 3 ingin tawuran, anak RT 3 berjumlah 200 orang. Gila nggak anak RT 2? Gila, karena kalian cuma 5 orang. Udah. Tapi kita lihat terjadi tawuran, anak RT 4 menyerang anak RT 2. Ya, anak RT 2 cuma 5 orang, mereka itu 200 orang. Kita bisa pahami di sini. Oh, berarti anak RT 4 nyerang dan mereka bertahan seadanya. Begitu juga dengan perang Badar. Perang Badar bukan dimulakan oleh orang muslim, tapi ketika mereka menyerang, perang Badar 300 orang itu bertahan seadanya. Ya. Bertahan seadanya dengan 300, berarti bukan 300 yang menyerang 1000, tapi 1000 menyerang 300 dan yang 300 bertahan seadanya. Maka ayat yang tadi, ya, ayat yang tadi masalah perang. Wah, ini Bang Islam mengajarkan keburukan. Jangan menjawab dengan oh ajaran lu juga. Dengan kamu mengatakan kata juga, berarti kamu mengiyakan bahwa benar Islam mengajarkan keburukan. Padahal yang harus kita eksak, tidak ada satupun daripada agama di muka bumi ini yang mengajarkan keburukan. Karena kalau agama itu mengajarkan keburukan, tidak ada penganutnya. Siapa yang mau menganut agama yang mengajarkan keburukan? Sedangkan manusia memang memilih agama untuk mencari kebaikan. Benar gak? Benar. Setiap agama itu mencari agama, setiap manusia mencari agama agar dia jauh lebih baik, hidupnya jauh lebih terarah. Itu biasanya fungsional pertama manusia dalam pencarian terhadap agama. Oke. Setelah kemudian, kalau ada yang memfitnah Islam, mengajarkan keburukan, jangan serang balik. Jawab dulu baru serang balik. Seperti ayat tadi, kalau dia menggunakan ayat tersebut, pahami dulu ini ayat ngomong apa. Berarti di ayat tersebut justru mengajarkan kebaikan. Dikatakan, apabila mereka menyerangmu, maka perangilah mereka. Siapa-siapa yang kamu perangi? Mereka yang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah tidak menghalalkan apa yang telah mereka yang telah menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Mereka yang telah murtad daripada jalan Allah. Itu semuanya. Artinya diklasifikasikan. Jangan sampai kemudian nanti kalian itu tukang jual somai, kalian bunuh juga. Saat dalam perang ternyata ada orang jual ikan cupang, itu juga jadi korban. Enggak, itu justru klasifikasi. Yang mana-mana saja yang boleh untuk dijadikan target perang. Ya orang yang berperang, mereka yang berjihad, mereka yang kemudian diklasifikasikan dalam ayat tersebut adalah kaum-kaum kafirun dan munafikun. Itu cara memahami Al-Quran. Ya. Jadi setelah itu kita udah paham, oh ternyata bukan itu. Justru ini adalah ayat yang sifatnya kebaikan. Mengklasifikasi dalam prosesi perang, yang lu bunuh adalah orang yang dalam perang. Di luar perang gak boleh. Karena hadis Nabi mengatakan, kafir ada dua, ada harbi, ada dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang baik. Mereka tidak berpotensi menyerang, maka lindungilah mereka.
Oh, ada kafir dhimmi harbi. Apa? Mereka berpotensi menyerang. Kalau mereka perangi, maka perangilah. Itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya Kak Ainuniyah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau Kristen biasanya kayak gitu. Kalau udah imannya tersudut, nah mereka bawa Al-Quran secara framingan, bukan secara pemahaman. Lanjut. Ayat Weda itu banyak sekali, apalagi kalau misalkan kita melihat dalam Mahabharata dan epik Ramayana, itu semuanya tentang perang, tentang keserakahan, tentang perebutan kekuasaan. Nah, ini kan di ajaran agama yang lain juga wajar dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berdebat antar agama dan kemudian orang yang suka menyimak itu sebenarnya adalah orang yang ada dalam kelemahan iman yang luar biasa, dan satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa mempertahankan iman itu dan mengurangi keresahan mereka adalah dengan menunjukkan bahwa ajaran agama lain pun sama-sama bermasalah sama seperti saya gitu. Nah, ini dari mana Guru Gembul? Dia kan lucunya Guru Gembul gini. Dia menggeneralkan. Dia bilang gini. Ketika imannya tergoncang, dia berada di dalam goncangan iman yang sangat luar biasa. Caranya apa? Dia buktikan bahwa ajaran yang dia fitnahkan sama. Ibaratnya gini. Lu bilang ajaran gua mengajarkan keburukan. Iya sama kayak ajaran lu nih ngajarin keburukan. Nih contohnya ya kan gitu. Ya. Itu dia generalkan. Sebenarnya dalam internal muslim apalagi dalam kalangan apologetika itu tidak terjadi. Dalam kalangan apologetika enggak ada iman kami yang terkikis, biasa aja. Justru iman kami makin kuat ketika mereka datang dan mengeluarkan dalil-dalil ataupun yang mereka anggap fakta dari segi bukan segi ilmu. Ngutip di Google ngambil. Ngutip di Google ambil. Bukan ranah universal. Arti ranah universal adalah ranah terbuka untuk siapapun yang berpikir akan berpikir demikian gitu. Contoh, dia mengambil satu literasi dari web mana lah. Sekarang gini, dalam teologi, orang yang benci terhadap Islam di era sejarawan, ya mereka akan mengeluarkan fakta-fakta Islam bukan ajaran yang benar. Kita balik, Islam gitu juga. Kalau ada Kristen fobia, ya mereka akan mengeluarkan fakta-fakta Yesus ginilah, Yesus gitulah. Hari ini kita ngambil yang Islam, nyari literasinya ngambil, yang Kristen ngambil literasinya ngambil. Aduh nih. Padahal ini adalah dua orang yang sedang berdebat dahulunya, mengeluarkan statement dan argumentasi dalam kekristenan. Sejarawan yang seling mereka pakai siapa? Yohanes Damaskus. Dia mengatakan pembuktian dalam sejarah bahwa ternyata batu Hajar Aswad adalah kepala Afrodit. Tahu nggak Afrodit? Afrodit Dewi Cinta, anjay. Nah, kepala Afrodit Dewi Cinta. Setelah kita meneliti ya, kita meneliti Romawi ya, apa itu Afrodit dan segalanya. Rata-rata patung-patung Romawi ya, bahkan Afrodit sendiri ada salib di jidatnya. Itu kan lucu gitu. Ya. Yang lucunya ketika dikatakan batu Hajar Aswad sebagai kepala Afrodit. Itu dari mana? Sedangkan ibaratnya gini, ini sejarawan Kristen nih, kecuali ini sejarawan Islam membuktikan bahwa batu Hajar Aswad adalah kepala Afrodit Dewi Cinta. Selesai, aman. Ini enggak Kristen. Sejarawan Kristen membuktikan. Ya wajar lu benci sama Islam. Ketika lu benci sama Islam, ya lu cari apa kesalahan Islam. Yang enggak ada lu adakan. Kan lucu ya. Kita lanjut. Jadi ketika misalkan orang ya baik yang Islam maupun yang Kristen ketika dituding misalkan tentang satu hal, misalkan banyak ayat kekerasan di situ gitu, maka kebanyakan mereka itu bukan membela diri, tapi kamu juga tuh lihat ajaran agama kamu sendiri kan seperti itu gitu. Benar. Jadi argumentasi-argumentasi yang biasanya dikeluarkan itu ya tidak jauh dari itu gitu. Nah, inilah yang saya jelaskan bahwa sebenarnya orang-orang yang suka berdebat pada ajaran agama itu ya kita tidak memiliki metodologi untuk menjangkau iman mereka itu seperti apa. Tapi dari sini saja kita tahu. Sebab kalau misalkan orang yang beriman, mereka tidak akan kepikiran sama sekali untuk ngulik-ngulik ajaran agama lain. Kecuali dalam konteks akademik gitu ya. Nah, apa gimana? Orang yang memiliki iman tidak punya potensi untuk mengulik-ngulik ajaran lain. Gini. Nah ini juga nih. Ketika tidak mempelajari Al-Quran dengan benar nih. Ingat, perjanjian damai Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Milikmu agamamu, milikku agamaku. Berarti penandatanganannya sesuai kesepakatan kepemilikan. Sekarang gini, antara Kristen dengan Islam, kepemilikannya udah selesai belum? Belum. Mana contohnya? Kita berdebat nih.
Nabi Isa berdoa dalam Al-Quran, Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, bersihkan namaku saat aku lahir. Kata Nabi Isa, karena di dalam kelahiranku mereka memfitnah aku Tuhan. Yang kedua, Salamun alayya yawma wulidtu. Yang kedua, wa yawma amut, dan saat kemudian mereka mengklaim aku mati menembus dosa mereka. Wa yawma ub'ats, saat aku dibangkitkan, saat mereka mencariku meminta pertanggungjawaban. Sucikan namaku daripada 3 hal tersebut. Sekarang Nabi Isa yang memintakan hal tersebut kepada Allah agar lindungi namanya. Sekarang Nabi Isa masih disembahkan. Cuma kalau kita berpikir kritis, kalau soal Nabi Isa itu udah final. Kenapa? Kita tahu Nabi Isa selamat, dan yang mereka sembah, yang mereka anggap Nabi Isa, dan yang mereka anggap adalah Yesus. Ya nggak apa-apa. Yang kita tahu anaknya Bunda Maria itu telah diselamatkan oleh Tuhannya dan digantikan dengan seseorang yang menjadi makar buat mereka itu. Apa itu makar? Tipu daya buat mereka itu. Karena mereka ingin melakukan tipu daya terhadap pembunuhan Isa Al-Masih. Maka Allah balas tipu daya dengan menyerupakan Nabi Isa dan menyelamatkan Nabi Isa. Lalu dikatakan bahwa Nabi Isa nanti akan datang menggugat setiap fitnahan tersebut di akhir zaman. Dan ketiga agama Abrahamik paham akan adanya Mesias yang akan turun di akhir zaman. Oke. Kemudian apalagi perjanjian damainya itu kepemilikan. Sekarang lafal Allah. Ketika Allah itu diinterpretasikan sebagai nama Tuhannya orang muslim yang tak beranak, yang tak memperanakkan. Sekarang ada di kitab mereka kepada yang beranak dan diperanakkan. Di mana perjanjian damai? Ketika dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum, ketika aku sempurnakan agama, yaitu satu agama yang diridhakan di sisi Allah, yaitu Islam, maka Muhammad lakum dinukum waliyadin, jangan ganggu lagi mereka. Biarkan mereka menyembah berhala. Selesai. Orang nyembah berhala enggak bilang bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Orang nyembah berhala mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya udah, bukan Allah. Tapi sekarang kepada orang yang non muslim, mereka bilang oh ini rasul, sedangkan para rasul itu mulia, tidak pernah berlaku keji. Oh ini adalah Alkitab, sedangkan yang namanya Alkitab itu 4 kitab yang diturunkan yang tak pernah menyembah anak manusia. Oke. Dikatakan kalau ini adalah Allah, Rasul dan segalanya, itu difitnah. Ada semua istilah-istilah Islam itu ada di dalam kitab mereka. Maka inilah perwujudan daripada apologetik. Serahkan kembali. Oh kamu mau bilang bahwa oh ini Biblos, selesai, kami nggak akan menggugat. Oh ini apostolos. Apa itu apostolos? Rasul. Apostol, selesai. Oh ini evangelion, selesai. Oh ini theos, selesai. Gak ada yang jadi masalah. Karena kesepakatan damainya udah selesai. Kepemilikan pribadi, jadilah dan berdiri sendiri secara universal dan secara secara independen, maka nggak akan ada yang mengganggu. Maka Islam pun kalau mengganggu, Allah telah mengingatkan, jangan engkau menghina sesembahan orang lain. Jangan engkau menghina sesembahan orang lain, maka mereka akan menghina Tuhanmu dengan tanpa ilmu. Itu Allah udah bilang. Tapi kalau mereka sekarang, kita hanya untuk menegaskan kepada mereka, Kristen, lakum dinukum waliyadin, milikmu agamamu, milikku agamaku. Maka yang menjadi kepemilikan cukuplah jadi milikmu, dan yang menjadi kepemilikanku jangan pernah jadi milikmu. Gitu guys. Lanjut. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang resah, itu mereka tuh harus menemukan senjata yang membuat mereka nyaman, hati mereka itu bersih, hati mereka itu tenang dari segala bentuk penerimaan bahwa agama mereka itu bermasalah. Begitu kan? Kemudian argumentasi yang kedua yang saya tegaskan terkait dengan orang-orang yang berpolemik dalam agama itu biasanya imannya lemah, itu karena mereka itu selalu punya modus mengaitkan kepercayaan mereka atau sistem religi mereka itu dengan temuan-temuan ilmiah. Di dunia Islam sekarang kita mengenal sekali, banyak sekali orang-orang Islam yang mengatakan, wah subhanallah, penemuan terbaru ini sudah diwartakan oleh Islam 1400 tahun yang lalu gitu ya. Atau wow luar biasa, naskah ini ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran begini begitu dan sebagainya gitu ya. Dan di dunia Kristen itu bahkan jauh lebih awal lagi sejak tahun 1700-an dan 1800-an itu sampai ada istilah yang namanya itu konkordis gitu. Jadi kelompok dari orang-orang yang mencoba mengait-ngaitkan
mengaitkan antara ajaran agama dengan sains. Ada seorang pastor yang namanya itu adalah Arduin, tahun 1880-an beliau itu menuliskan sebuah buku yang namanya Religion in the Path of Science gitu. Nah, dalam buku itu dia jelaskan tentang bahwa ya sama kayak orang Islam zaman sekarang, wah luar biasa, penemuan ilmiah ini sesuai dengan kitab suci kami yang begini dan begitu dan sebagainya gitu. Nah, karakteristik dari Zakir Naik atau dari yang menentangnya, dari orang yang mendukungnya itu kan seperti itu, mencoba untuk mengait-ngaitkan dogma-dogma mereka atau keyakinan-keyakinan mereka itu dengan tradisi-tradisi atau dengan atribut-atribut ilmiah yang sekarang bisa kita rasakan gitu. Nah, emang itu menunjukkan kelemahan iman? Ya jelas. Coba Baraya bandingkan seperti ini. Ketika ada saintis yang sedang meneliti sesuatu, kemudian dia menghasilkan sebuah jawaban, menghasilkan sebuah konklusi, dia tidak pernah dengan sadar, wah luar biasa, penemuan saya itu ternyata sesuai dengan Alkitab saya. Itu kan nggak pernah. Dan mereka itu tidak pernah mengait-ngaitkan. Tapi sebaliknya, kalangan agama itu selalu mengaitkan. Kenapa? Karena di sini standar kebenaran menurut orang-orang itu justru adalah sains. Makanya karena sains itu superior dan memiliki otoritas kebenaran, maka ketika agama mereka itu disangkutkan dengan sains dan benar, bangga luar biasa. Wah luar biasa, yang dijabarkan dalam Al-Quran itu sesuai dengan sains modern begini-begini gitu. Jadi artinya sains itu yang punya otoritasnya. Dan orang-orang beragama begitu bangga ketika ajaran agamanya itu sesuai dengan sains. Gitu kan? Nah, jelas dalam konteks itu imannya lemah, iman yang ketakutan. Jadi ketika ajaran agama bertentangan dengan sains, agama diinterpretasikan ulang agar sesuai dengan sains, sedangkan kalau ajaran agama itu sesuai dengan temuan sains, langsung dipuja-puja, wah ini ajaran agama saya itu sesuai dengan sains. Artinya sekali lagi ya, di sini yang punya otoritas dan yang di sini yang menjadi jangkarnya, jangkar kebenaran itu adalah sains. Bagi mereka. Makanya saya sekali lagi mengatakan orang-orang yang suka berdebat terkait dengan agama itu sangat-sangat lumrah dan sangat-sangat umum ketika mereka mencoba untuk mengutip temuan-temuan sains baru, mencoba untuk menjelaskan hubungan yang kuat antara teori-teori fisika, teori-teori biologi dengan metafisika dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, Pak Zakir Naik dan teman-temannya juga kan kebiasaannya seperti itu. Ini kan sesuai dengan temuan baru yang begini gitu. Jadi berarti ujung-ujungnya pendapat Guru Gembul, orang ketika menikmati imannya dengan ranah kebenaran Al-Quran dengan versi keilmiahan sains, ini awam nih ya, kepada yang awam ya. Ketika yang awam nih, ibu-ibu nih lagi ada di satu ceramah agama, coba kita lihat Al-Quran kita. Ketika dibicarakan ada api di bawah laut, ada sungai di bawah laut, ibu-ibu, wah Masya Allah, pelan-pelan Pak Sopir, anjay gitu kan. Kan? Ada bangga tuh kan. Tapi yang lucunya Guru Gembul, setidaknya orang bisa kuat iman karena hal tersebut. Dia gak suka, itu kan lucu. Itu kan lucu. Ini orang awam nih, ketika disuguhkan, coba perhatikan, di mana lagi kita mencari ajaran yang sebenar ini. Ya ini beratus-ratus tahun, kapan Nabi Muhammad ke tengah laut nyari bahwa ada dua air yang berpisah nggak bisa bersatu, bahwa di dalam laut ada sungai, bahwa di dalam laut ada air. Wah, yang awam, wah keren, mantap, tepuk tangan ya kan. Tapi dia sebagai Islam pakai peci lagi tuh, sebagai Islam pakai peci, nggak suka dengan responsif orang menguatkan iman dengan modelan kayak gitu, dia nggak suka. Kan lucu ya. Dia nggak suka dengan responsif. Sekarang kalau kita meneliti Al-Quran, nih aku kasih fakta kepada kalian. Big Bang. Kalian kira Big Bang sesuai dengan Al-Quran? Tidak. Tapi kalau kita kemudian mengkaji Big Bang, mirip. Sekarang gini, Big Bang adalah satu teori. Apakah saintis itu sifatnya absolut kebenarannya? Belum tentu. Apalagi itu sifatnya teori, pahami. Teori dengan pembuktian itu adalah dua hal yang berbeda. Teori, kayaknya bumi ini berasal daripada satu titik pemadatan suhu yang dinamakan dengan singularitas. Kemudian karena suhu yang di dalamnya tiada batas, kemudian mengembang. Jadi langit, jadi dimensi, jadi ruang, jadi waktu. Itu Big Bang. Ya.
Sekali lagi, Al-Quran menjelaskan dulu langit dan bumi itu bersatu kemudian dipisah. Big Bang tidak berbicara langit dan bumi itu berpisah. Bersatu kemudian dipisah, kagak. Tapi Big Bang berbicara tentang satu titik singularitas yang di dalamnya ada pemadatan cahaya, pemadatan suhu yang suhunya tidak terhingga, yang kemudian pelan-pelan membuka, melebar, membuka, melebar, membuka, melebar, jadilah alam semesta dan semuanya. Sekarang masalahnya, pencetus teori Big Bang adalah manusia yang udah hidup di dalam bumi, berteori terhadap penciptaan bumi, menunjukkan apa? Ini adalah terkaan, bukan satu absolut kebenaran. Dimana yang harus kalian tahu, Al-Quran tidak mengemis pengetahuan manusia. Sekarang, masyarakat Mesopotamia kuno sebelum Al-Quran datang, mereka telah berpendapat bahwa langit dan bumi itu dulu bersatu kemudian berpisah. Siapa duluan dengan adanya Al-Quran? Lebih duluan mereka. Tapi masalahnya, pahami dulu Al-Quran ngomong apa. Allah ketika mengutarakan hal-hal yang bersifat keajaiban, ingin ngasih tahu. Apa ngasih tahu? Ketika bumi kalian berpendapat langit dan bumi dulunya bersatu dan kemudian berpisah, itu benar dan itulah ciptaanku, lalu kalian masih kafir. Kan ayat tersebut berbicara seperti itu. Akulah yang menciptakan langit dan bumi dulunya bersatu kemudian kupisah. Bertanya apakah itu, tapi kalian masih kafir. Allah Ta'ala bertanya, bumi yang seindah ini, bumi yang sebagus ini, yang telah diciptakan Allah, yang dulunya disatukan kemudian dipisahkan, kalian masih kafir. Itu Allah mau bilang. Ternyata teori itu lebih duluan ada. Menunjukkan apa? Allah tidak membantah kecerdasan daripada makhluknya. Contoh, Allah mengatakan, akulah yang menciptakan laut dan akulah yang menciptakan bahtera. Dan dengan bahtera tersebut kalian akan berkelana ke laut dan mencari rezeki. Masalahnya, sebelum Nabi Muhammad ada, orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu itu udah tahu belum kalau itu laut airnya asin dan buat bahtera nyari ikan, udah tahu. Masyarakat terdahulu udah tahu. Tapi Al-Quran mau bilang badi'nya penciptaan Allah. Fandur ila nafsika summan taqilil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Bahwa Allah memberikan kita itu nadar, tilik. Arti tilik apa? Penelitian. Coba kamu experience, coba kamu lihat langit dan bumi. Kalau kamu berpendapat, wah langit dan bumi ini dulunya bersatu kemudian dipisah, ya itu ciptaanku. Sekalipun sebelum datangnya Al-Quran kalian telah berpendapat, tapi itu adalah kebenaran. Jadi masalah saintis, bukan Allah ngemis saintis pemikiran manusia, bukan. Allah mau bilang, ciptaan aku seindah ini. Di dalam laut aja yang isinya air bisa aku jadikan api. Oh ternyata pendapat itu lebih duluan daripada Al-Quran. Ya Allah mau bilang, udah seindah ini ku ciptain, sekalipun kalian sudah duluan berpikir, apa yang kalian tolak? Dan kalian masih kafir. Itu pertanyaan Allah. Jadi penjelasan Al-Quran tentang saintis ini menceritakan tentang bahwa indahnya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan segala keajaiban yang gak mungkin terjadi tapi bisa terjadi. Allah bertanya, tapi kalian masih kafir. Ternyata semua pendapat itu ada di era setelahnya, setelah Al-Quran, dan era sebelum Al-Quran. Bodoh amat, Allah gak ngemis terhadap hal tersebut. Karena ayat semua saintis itu bukan menceritakan teori penciptaan, bukan. Allah menceritakan tentang ciptaannya yang begitu indah. Yang dipertanyakan, seindah ini aku telah menciptakan langit dan bumi, tapi kalian masih kafir. Itu. Ternyata ada pembuktian setelahnya. Contoh, di bawah laut ada sungai. Ada pembuktian setelahnya oleh ilmuwan Meksiko. Apakah kita akan mengatakan, wah hebat pembuktian Al-Quran sama seperti dengan Meksiko? Enggak, Allah nggak ngemis itu. Allah udah bilang itu terjadi dan mereka cari dan kedapatan terjadi. Allah mau bilang, ya udah kalau udah temuin ya udah. Tapi gua mau bilang, udah seindah ini gua buat, kalian masih kafir. Itu ya, point of view Allah cuma nanyakan, udah seindah ini sekalipun kalian meneliti dan menemukan, udah seindah itu loh. Kalian masih kafir. Itu yang dikejar oleh Allah.
Seindah ini penciptaan dan kalian masih kafir. Tapi yang lucunya daripada guru gembul, ketika ada orang awam menguatkan imannya dengan fakta ini, itu nggak boleh dipungkiri bahwa mereka senang dengan fakta itu. Tapi ingat, tidak ada yang namanya Al-Quran mengemis kecerdasan manusia. Contoh, kecerdasan manusia sebelum Al-Quran, tahu di laut ada ikan, tahu dengan bahtera cari ikan. Turun Al-Quran bilang, akulah yang menciptakan laut, dan aku yang menciptakan bahtera, dan dengan bahtera tersebut kalian cari ikan. Apakah Allah ngemis? Orang ngemis pemberitahuan orang terdahulu bahwa di laut asin ada ikan, kalian nyari pakai bahtera? Kagak ada. Allah mau bilang, kalian makan, kalian mencari rezeki itu karena aku, tapi kalian masih kafir. Gitu juga. Ya, gitu guys. Kita lanjutkan. Itu menunjukkan bahwa betapa guru gembul ini memahami Al-Quran dengan sembarangan. Makanya pahami dulu. Sekarang masalah Big Bang saya belum selesaikan. Masalah Big Bang kebetulan saya belum selesaikan. Gini, kalau kalian berpikir masalah Big Bang nih, Big Bang penjelasannya kan satu titik yang sangat kecil, yang di titik tersebut itu begitu besar suhunya, udah begitu tinggi suhunya, kemudian melebar jadilah dimensi ruang dan waktu. Masalahnya, orang ini adalah uak-uak kedai kopi yang hidup di dalam bumi, memikirkan teori. Ini menunjukkan apa? Uak-uak lagi, kayaknya bumi gini deh. Karena pembuktian kecuali nih yang mencetuskan teori Big Bang, dia foto nih, aku lagi foto nih sama titik Big Bang singularitas. Ini ya. Ini pertama titik nih. Enggak ada, dia cuma enggak pernah melihat, tidak pernah membuktikan, hanya berteori sepertinya seperti itu. Lah kalau bukan seperti itu gimana? Maka jangan percaya penuh saintis yang sifatnya teori. Saintis yang sifatnya teori, kayak contoh, manusia itu daripada evolusi. Apa itu teori? Masalahnya dia nggak pernah foto sama manusia purba, cuma nemuin fosil. Mana tahu itu adalah monyet yang begitu besar dulunya di era dinosaurus, ya kan? Dan hanya dia berteori. Masalahnya dia nggak hidup di zaman itu, di zaman Nabi Adam. Benarkah Nabi Adam dari evolusi atau terjadi dengan sendirinya? Itu. Dan kita percaya teori itu kan lucu. Kenapa kita nggak percaya, dulunya manusia ini dari agar-agar? Bisa, kita tinggal duduk bilang teori dari agar-agar tiba-tiba jadi manusia. Bisa. Orang dia bisa kok manusia dari kera. Kenapa kita nggak bisa daripada manusia daripada agar-agar? Karena setiap orang berhak berteori. Soal pembuktian ya wallahu alam. Tapi Allah mau bilang, kalau kita berbicara singularitas, satu titik. Nah, singularitas ini satu titik jadi langit dan bumi. Berarti dalam satu titik ini ada langit dan bumi dong? Ada dong? Ada. Berarti langit dan bumi itu nyatu dulunya, kemudian mengembang. Secara tidak langsung orang yang berteori tentang Big Bang lupa memikirkan bahwa kalau dia himpunkan langit dan bumi dalam satu titik, ya udah berarti bersatu langit dan bumi dalam satu titik tersebut. Gimana sih? Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu guys. Lucu nih gombol. Sekali lagi ya, kacamatanya adalah berarti dalam hal ini yang menjadi jangkar otoritas kebenarannya itu adalah sains, dan agama betapa senangnya ketika dikaitkan dengan itu dan benar dan nyambung. Nah, itu argumentasi saya yang kedua. Kalau Baraya berkeberatan, ya bisa tulis di kolom komentar. Kemudian yang ketiga, Zakir Naik dan pendukung-pendukungnya serta dari lawan-lawannya itu adalah fenomena semacam community reinforcement gitu. Jadi penguatan kembali komunitas. Baraya mungkin sadar atau enggak, tapi ginilah, ini contoh sederhananya gitu ya. Habib Nurmagomedov itu terkenal sekali di Indonesia, itu bukan hanya soal skillnya, tapi karena dia adalah seorang muslim. Muhammad Ali di dunia Islam itu bukan hanya dipandang karena dia jago, tapi karena dia adalah seorang muslim. Dan dia membela Islam gitu dalam hal ini. Nah, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim di eranya Zakir Naik itu mereka itu mencoba untuk mengidentifikasi kelompoknya dan menganggap kelompoknya itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang benar, sesuatu yang hebat, dan karena itu layak untuk dibanggakan. Nah, jadi enggak, maksudnya ini guru gembul apa dia menolak kebanggaan orang muslim ketika gini. Ada dunia olahraga, pemain bola Islam bangga. Guru gembul menolak, jangan bangga gitu. Gimana maksud guru gembul nih? Oh, ada Muhammad Ali,
ya ataupun Mike Tyson masuk Islam, bangga mualaf Mike Tyson. Kalian nggak boleh bangga gitu maksudnya? Nggak, gue agak heran juga nih. Kayak guru gembul ini kayak agak ada kesal-kesalnya kalau orang itu bangga terhadap petinju yang muslim, bangga terhadap atlet yang muslim. Lah, kenapa? Ada wujudnya rasa bangga ini, dia nggak mau orang bangga. Lucu, lu Islam, seharusnya lu bangga juga. Tapi lu Islam, ketika ada Islam yang bangga terhadap Islam lainnya, lu sewot kenapa? Lucu nih orang. Sewot lu kenapa? Walaupun kita tidak berkontribusi terhadap perdebatan Zakir Naik, walaupun kita bahkan tidak pernah melatih Habib Nurmagomedov, bahkan kita tidak satu negara dan tidak satu bahasa dengan dirinya, tetapi kita akan mengaguminya karena dia adalah seorang muslim. Begitupun ketika misalkan ada artis-artis yang masuk Islam, ya itu membuat orang-orang yang beragama Islam senang luar biasa, sedangkan yang Kristen akan mengolok-olok atau setidaknya mencibirnya gitu ya. Begitupun hal yang sebaliknya, ketika ada orang selebriti yang kemudian murtad, itu orang-orang Islam tuh langsung defense gitu. Kami gak butuh orang-orang semacam itu. Begitu kan? Ya silahkan. Enggak, ini maksudnya gimana? Ada artis masuk Islam, Deddy Corbuzier atau kemarin Celine. Ya. Kita nggak boleh bangga. Maksudnya gimana nih? Maksudnya orang apa sih? Aja pergi, orang Islam tidak butuh kalian, itu kan defensif gitu. Coba gua kasih ini dulu. Coba guru gembul, bisa nggak kita kasih ini sekali ya? Coba ya. Oh bisa deh. Bisa. Kita kasih dulu dikit. Lucu guru gembulnya. Bagus. Ternyata bisa ya guys ya. Kirain nggak bisa tadi. Ya kita ketahui dulu. Nah ini yang agak lucu ya guys ya. Ketika ada keagamaan bangga dengan pemeluk agama. Karena gini, kalau kita di Islam meyakini bahwa orang yang kembali ke Islam itu bukan orang yang berpindah agama, tapi orang yang kembali ke rumahnya setelah kemudian tersesat lama di luar rumah. Kan itu ya. Nah, itu penguatan kelompok, community reinforcement itu gitu. Nah, jadi benar dan salah kadang-kadang dikaitkan dengan masuk ke dalam kelompok saya atau tidak gitu ya. Termasuk juga misalkan masalah Ukraina lawan Rusia yang perang, siapa yang menang gitu. Itu banyak di antara kita tuh yang nggak berpikir soal bagaimana kekerasan yang terjadi di sana, bagaimana kemanusiaan yang dirobek-robek di sana, bagaimana bisnis dan oligarki ternyata bisa mengorbankan manusia dan sebagainya. Nggak ada yang mikir itu atau sedikit yang mikir itu. Kebanyakan mikirnya adalah saya pro Ukraina karena saya adalah begini begitu. Saya pro terhadap Rusia karena Rusia membantu kaum muslimin dan sebagainya gitu ya. Jadi ya, itu sebenarnya adalah salah satu fenomena bahwa imannya tuh sedang tergerus, imannya tuh sedang selemah-lemahnya, sedang goyah-goyahnya, dan karena sedang goyah-goyahnya itulah maka dia tuh harus menegaskan bahwa dia ada dalam sebuah kelompok yang besar dan kuat gitu. Dia tuh harus menyadari bahwa di kelompoknya itu ada orang-orang yang hebat gitu. Tuh ada si Habib, itu ternyata kelompok saya. Itu ada Mike Tyson Muslim, ternyata kelompok saya. Begitu dan begitu sebaliknya. Termasuk misalkan orang-orang Papua, kenapa banyak yang pro terhadap Israel, misalkan yang seperti itu. Ya sebenarnya juga mereka kalau misalkan disodorkan dengan kejahatan yang dilakukan di Israel di Timur Tengah, mereka juga mungkin akan mundur gitu. Cuman maksudnya mereka itu menekankan bahwa mereka dan saya itu ada dalam identitas yang sama gitu. Jadi community reinforcement, bantuan atau penyelamatan terhadap komunitasnya sendiri. Itu tanda dari kelemahan iman tentu saja. Dan bentuk lemahnya iman yang ketiga itu menghasilkan bentuk yang keempat, yaitu apa? Yaitu menjamurnya fenomena mengisolasi diri atau mengalienasi diri. Di Indonesia ada tuh bikin perumahan syariah. Bikin bank syariah. Nah, itu sebenarnya bukti kelemahan iman. Nah, kenapa? Ya karena mereka itu ketakutan pada dunia luar, pada dunia sekuler, pada dunia... Maksudnya gimana nih? Orang bikin bank syariah karena takut kepada bank sekuler. Kagak ada. Rata-rata orang yang reinform ya. Ketika kemudian dia berpindah, yang tadinya dia konven, dia tahu dari konven itu ada bunga,
Dia kaitkan, wah ini riba. Timbullah kekhawatiran umat beragama. Umat beragama Islam tentunya. Yang diajarkan tentang riba, halal dan haram. Di mana halal dan haram itu tercakupi di atas rugi dan untung. Di mana Islam ingin mewujudkan kalau untung-untung bersama, kalau rugi-rugi bersama. Oke. Lalu kemudian Islam yang khawatir dengan terkikisnya mereka terhadap imannya mereka, dan yang khawatir kepada Allah tentunya merubah sistemnya. Maka muncullah bank-bank syariah. Dan Guru Gembul mengklaim di sini bahwa ini ketakutan karena iman. Oh biar ke Islam-Islaman, kagak ada kayak gitu. Sejak kapan? Ini orang gini. Guru Gembul ini kayak mengklaim bahwa dia adalah seluruh manusia sehingga dia tahu manusia itu kenapa. Kagak ada, rata-rata orang pindah syariah. Kebetulan saya di Aceh ya. Di Aceh teman-teman, nggak ada bank selain bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Cuma satu bank. Konvensional dulu ada Mandiri, ada BCA, semua ada. Sekarang diganti semuanya jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena Aceh itu bergerak di atas Undang-Undang UUD 45 dan satu lagi Kanun Syariah Islam, itu Aceh. Dan Aceh itu orang yang paling lebih mendengarkan ulama daripada pemerintah. Nah, ketika para ulama ingin membasmi riba yang ada di Aceh, bangunlah BSI ini, Bank Syariah Indonesia, dengan ketentuan. Contoh, pada akad itu biasanya dibimbing oleh penasihat agama. Akad misalnya, ngambil uang di bank karena ingin menebus satu bangunan. Misalnya gini, ada satu bangunan nih, toko lah, harganya 200 juta. Nah nanti bank, ketika kita pengajuan, banknya yang datang dan membeli. Oke? Banknya yang datang dan membeli itu bangunan. Kemudian bank itu kan udah jadi kepemilikan bank. Bank tersebut menjual kembali ke kita dengan harga yang lebih tinggi dan diangsurkan. Apakah halal? Halal. Sama kayak kita ngambil modal nih, punya modal beli 200.000, kita jual 300.000 dan kita angsurkan. Boleh nggak? Boleh. Jadi perwujudan syariah tersebut merubah hukum agar Allah lebih ridha karena ketakutannya terhadap Tuhan. Karena keinginannya kembali kepada keridhaan Tuhan. Kagak ada karena takut membuka mata terhadap konvensional, cara berlaku bank dan mensejahtera. Kagak ada. Karena sadar akan riba, karena sadar akan keharaman daripada harta, sadar akan ketakutan terhadap Allah, disitulah terubahnya sebuah hukum. Kalau versi Guru Gembul, sebenarnya adanya syariah ini karena ketakutan membuka open minded terhadap dunia luar. Itu kan lucu ya saudara. Maghrib belum ya? Belum ya? Sehingga mereka tuh harus menegaskan bahwa saya harus hidup di komunitas yang benar dan baik gitu. Jadi kenapa tidak bikin rumah di perumahan biasa? Oh nanti di sana kan ada Kristennya, terus nanti bisa aja di sana tuh ada diskotiknya, terus di sana saya nggak mau anak-anak saya itu akidahnya rusak gara-gara mereka gitu. Nah saya tidak mau, saya takut anak-anak saya rusak akidahnya. Itu kan menunjukkan inferioritas, rasa takut gitu kan. Atau misalkan yang kemarin itu yang ada kegiatan orang beragama langsung digerebek dan sebagainya, itu kan sebenarnya wujud dari rasa takut, rasa resistensi yang kuat, paranoid. Karena agama yang lain telah datang ke sini, agama lain datang ke sini berarti kita harus melakukan apa? Waduh, mereka itu sedang melakukan penginjilan. Wah, ketakutan yang luar biasa terhadap hal yang semacam itu. Dan saya juga melihat di sini, itu ketakutan, guys. Termasuk yang Kristen juga kalau banyak. Seandainya Guru kayak Gembul kemarin misalkan aki-aki berbicara ini adalah ketakutan, ya seluruh dunia berarti sedang ketakutan. Contoh, ingat kingdom kita tuh Guru Gembul kan, tau nggak apa? Kehewanan, hewan. Ya kingdom manusia ini daripada kehayawanan. Apa? Rentan mempertahankan wilayah. Sekarang coba kamu lihat yang mayoritas Kristen mau nggak kalau Islam jadi mayoritas? Tetap nggak mau. Di tempat yang mayoritas Hindu, Bali, mau nggak Islam jadi mayoritas? Nggak mau. Di India yang mayoritas Hindu, mau nggak mayoritasnya jadi Kristen? Nggak mau. Jadi di setiap negara mereka itu punya rentanitas membela, punya rentanitas mempertahankan mayoritas agar minor tidak menjadi mayor, dan itu hal yang menjadi wajar. Penggerebekan rumah ibadah, bukan rumah ibadah, rumah tersebut yang seperti kejadian di Sukabumi ya, entah di mana, pokoknya Jawa Barat.
itu tidak ada peresmian terhadap kalau itu adalah gereja, tapi mereka tanpa izin bikin satu rumah tempat ibadah dan mereka jadikan itu sebagai gereja di negara yang mayoritas Muslim. Seharusnya harus minta izin dulu dong. Sama juga kayak seperti di India, lu pergi ke India, lu punya komunitas, ada satu rumah, lu jadiin masjid. Orang India tahu, ngambek dong mereka. Minta izin dulu ke pemerintah, apalagi dalam hal pengibadahan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi guru kumpul kayaknya adalah duta yang menginginkan bahwa minoritas suatu saat akan menjadi mayoritas. Ya jangan, kalau makin banyak orang yang seperti guru kumpul, seperti Kumaila, ya apa ya mau kita bilang? Ya insya Allah ya nggak lama lagi mayoritas daripada Indonesia yang nggak lagi Islam. Sebentar lagi mungkin mayoritas daripada Indonesia mungkin Hindu atau Kristen. Ya karena ya membebaskan ya, silakan sebarin agama kalian gitu ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Yang di YouTube saya akhiri dulu, dan yang di TikTok dengan kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu